masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami siapkan kembali 3 berita utama hari ini. Polda Sulawesi Tengah memperketat pengamanan perayaan Hari Natal. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap nelayan yang hilang di perairan Teluk Tomini. Pasar musiman ramai dikunjungi warga menjelang Natal dan Tahun Baru. Seorang warga Desa Tomoli Utara, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Motong, dilaporkan hilang di perairan Teluk Tomini. Nelayan bernama Bakri ini sebelumnya meninggalkan rumah untuk pergi memancing di laut. Musibah yang menimpa Bakri bermula saat pria berusia 48 tahun itu pamit ke keluarganya untuk pergi memancing di perairan Teluk Tomini, Desa Tomoli Utara, 22 Desember. Namun hingga menjelang maghrib, Bakri belum juga pulang. Bahkan hingga keesokan harinya, pria tersebut tak kunjung kembali ke rumahnya. Pihak keluarga dan sejumlah warga setempat pun melakukan pencarian, namun hasilnya nihil. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian dan tim SAR. Tim penyelamat Pos SAR Parigi bersama TNI dibantu nelayan setempat pun melakukan pencarian dengan menggunakan 1 unit perahu karet. Pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi yang diduga tempat korban memancing. Namun pencarian yang berlangsung hingga sore hari tersebut tidak membuahkan hasil. Operasi SAR terhadap 1 orang nelayan yang belum kembali saat memancing di perairan Teluk Tomini, Parigi Motong. Hari ini hari pertama, tim SAR gabungan telah melaksanakan operasi SAR. Informasi yang diperoleh, istri korban melapor kepada petugas kami di Pos Parigi Motong bahwa suaminya kebiasaan pergi melaut pagi dan sorenya sudah kembali. Tetapi sampai dengan hari ini pagi belum kembali. Nah, kemudian tim rescue dari Pos Parigi melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan beserta dengan tim SAR gabungan yang ada di Kabupaten Parigi Motong. Sampai saat ini hasil operasi masih dilaksanakan. Mudah-mudahan pada sore hari kami mendapat informasi dari tim di lapangan. Pencarian terhadap korban kembali akan dilanjutkan Rabu pagi dengan mengerahkan tim SAR gabungan. Sejumlah nelayan setempat juga ikut mencari dengan menggunakan perahu motor. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Pemerintah terus gencar melakukan program untuk memperkuat ketahanan pangan. Program ini pun melibatkan semua pihak, termasuk institusi kepolisian. Hal ini turut mendukung program Asta Cita Presiden. Seperti yang dilakukan puluhan aparat kepolisian di Poso yang tergabung dalam Satgas Madagoraya dengan melakukan berbagai program memperkuat komoditas pertanian lokal seperti penyiapan lahan untuk penanaman cabai serta memelihara hewan ternak. Mereka memanfaatkan lahan kosong di wilayah operasi. Personil polisi ini menggandeng sejumlah warga untuk menggarap lahan tersebut. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan komoditas yang dapat memperkaya hasil pertanian masyarakat. Kami dari Satgas 3 Preventif Madagoraya 2024 melaksanakan kegiatan ketahanan pangan yang dilakukan oleh personil Satgas 3 Preventif atas dasar perintah Bapak Kasatgas Kombes Pol Kurniawan Tani Rongre SIK MSI untuk membantu dalam program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam meningkatkan ketahanan pangan. Dengan meningkatkan ketahanan pangan, kegiatan ini juga membantu masyarakat sekitar agar lebih meningkatkan dan mendukung perekonomian lokal, terutama dalam bidang ketahanan pangan dan peternakan. Hasil pertanian nantinya tentu bisa memberikan penghasilan tambahan bagi polisi maupun warga setempat. Apalagi cabai, jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di wilayah tersebut diharapkan dapat memperkaya hasil pertanian masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemeliharaan ternak serta penanaman cabai tentunya dapat memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat setempat.
Kegiatan tersebut juga diharapkan bisa menciptakan stabilitas keamanan, sosial, ekonomi di daerah yang sebelumnya terdampak konflik. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Sudah menjadi tradisi, setiap menjelang Natal dan Tahun Baru, banyak dijumpai pasar musiman. Para pedagang memanfaatkan momen tersebut untuk mendapatkan cuan. Seperti halnya penjual bambu, sayur-sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah di Kota Palu. Selain masih segar, harganya pun cukup terjangkau. Sejak sepekan terakhir ini, suasana sudut Jalan Miangas, Kota Palu ramai dikunjungi warga. Mereka umumnya umat Kristiani yang datang membeli bahan kuliner untuk disajikan ke tamu dan keluarganya. Di lokasi yang layaknya pasar tersebut, dijajakan beragam sayur-sayuran, buah-buahan, rempah-rempah hingga bambu. Selain itu, tersedia pula nasi bambu, kuliner khas warga Palu. Yang menarik dari pasar dadakan tersebut, karena puluhan penjual tersebut kebanyakan berasal dari luar Kota Palu. Mereka berasal dari Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Dengan keterbatasan modal, mereka membangun tenda untuk dijadikan tempat jualan. Para penjual tersebut tidak hanya beragama Nasrani, tapi juga Muslim. Pasar musiman ini dia tanggal pertama mereka datang tanggal 22 sampai tanggal 24. Jadi mereka menjual ini warga dari Palolo, Desa Petimbe. Jadi istilahnya kita namakan pasar musiman untuk memudahkan para warga yang Nasrani membeli bambu, daun, rempah-rempah, daun gedi, ya segala macam kebutuhan untuk Natal. Jadi alhamdulillah bukan cuma yang dari Kristiani, ada juga yang dari kita umat Islam. Oh gitu. Kedepannya bisa barangkali dari pemerintah menyiapkan kita berupa kayak tenda, berapa petak dari Pemda punya, supaya mereka ini kasihan tidak memasang-masang kayak tenda begini. Kalau ada tenda-tenda yang disiapkan dari Pemda, enak kita kelola, jadi rapi, tertata rapi. Keberadaan pasar musiman tersebut memberi berkah tersendiri bagi para penjual. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha musiman tersebut membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Melihat tingginya animo pembeli, para penjual berharap agar pemerintah memberikan perhatian melalui pemberian bantuan usaha. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tabe Songgom Puasi.